Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gestia Novadela, mahasiswi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas Supply Chain Management. Dan materi yang akan saya jelaskan yaitu kemitraan dalam bisnis dan implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Baiklah, materi pertama yang akan coba saya jelaskan adalah kemitraan dalam bisnis. Ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan oleh para mitra, yaitu yang pertama, para mitra harus bersedia melepaskan sebagian kekuasaannya demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, para mitra harus mau membagi secara sebanding baik investasi maupun keuntungan. Supplier perlu menjadi lebih proaktif dalam mengusahakan agar pembelinya memiliki kemampuan dalam bersaing. Sementara pembeli perlu menjadi lebih berpartisipasi dengan supplier dalam usaha yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Kedua mitra harus mau bekerja sama dengan anggota rantai atau jaringan lain untuk meningkatkan kemampuan jaringan supply secara keseluruhan. Kemudian adalah prinsip-prinsip kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan yaitu yang pertama harus memiliki tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling percaya, bersifat terbuka, dan menjalin kerjasama jangka panjang, kemudian terus-menerus mengusahakan perbaikan dalam mutu dan biaya. Dalam program kemitraan bisnis, ada beberapa masalah internal yang harus ditaklukkan. Masalah tersebut dimulai dari dalam organisasi perusahaan. Kerjasama intern yang dimaksud tidak sekedar kerjasama saling membantu, tetapi juga saling melihat proses perusahaan sebagai tanggung jawab bersama, sehingga perlu memikirkannya bersama demi kepentingan bersama. Selanjutnya, dari apa yang sudah dilaksanakan. Hal ini maksudnya adalah mengembangkan pengertian tentang kekuatan dari organisasi yang perlu diperhatikan. Kemudian, meningkatkan kerjasama agar kemitraan mencapai tujuan. Selanjutnya, menganggap sebagai total enterprise. Tujuan utama dari kemitraan bisnis haruslah memfokuskan diri pada optimalisasi, sehingga masing-masing perusahaan dapat mencapai keberhasilan seperti pengurangan persediaan, meningkatkan perputaran persediaan barang, perbaikan mutu peredaran, kenaikan penjualan, peningkatan pangsa pasar, perbaikan keuntungan, perbaikan hubungan dengan pelanggan. Saat ini, kompetisi tidak lagi antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tetapi antar total enterprise yang satu dengan total enterprise yang lain. Kesadaran inilah yang memacu perusahaan untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam kemitraan bisnis. Implikasi terhadap manajemen mutu. Mutu merupakan segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan seperti waktu penyerahan, memenuhi janji, ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan purna jual. Keikutsertaan pemasok yang diperlukan dalam perencanaan desain dan benchmarking yang sesuai dengan asosiasi antar industri. Kemudian, logistik sebagai ujung tombak untuk mencapai kesuksesan. Implikasi terhadap arus barang. Yang pertama adalah pengawasan inventory, yang kedua, sentralisasi inventory dalam perencanaan dan pengaturan, yang ketiga, manajemen lead time yang diperlukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima oleh mereka. Selanjutnya adalah implikasi terhadap organisasi. Implikasi terhadap organisasi meliputi yang pertama, bentuk organisasi. Yang kedua adalah komunikasi terbuka. Yang ketiga, pemikiran secara win-to-win. Implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Implikasi ini meliputi pertama, analisis value chain. Yang kedua, target spesifik dan kuantitatif. Yang ketiga, cost add and value add activities. Selanjutnya adalah implikasi terhadap organisasi. Implikasi terhadap organisasi meliputi pertama, bentuk organisasi. Yang kedua adalah komunikasi terbuka. Yang ketiga, pemikiran secara win-to-win. Implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Implikasi ini meliputi pertama, analisis value chain. Yang kedua, target spesifik dan kuantitatif. Yang ketiga, post add and value add activities. Implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. Implikasi ini meliputi 1. Rasionalisasi, 2. Kemitraan bisnis, 3. Outsourcing, 4. Prinsip dan jiwa kemitraan, 5. Pembinaan, 6. Sistem informasi terpadu.
Implikasi terhadap pendekatan total usaha. Implikasi ini meliputi: pertama, pelaku pokok. Yang kedua, hakikat persaingan. 3. Implikasi penahapan. 4. Manajemen jaringan. 5. Strategi kolektif. Dan terakhir, target keberhasilan total. Implikasi terhadap isu internasional menyangkut supply chain. Makin lama makin nyata bahwa ada hubungan erat antara operasi global dengan pengembangan rantai pasokan. Beberapa tipe supply chain internasional. Yang pertama, sistem distribusi internasional. Dalam tipe ini, pabrik masih berada di dalam negeri, tetapi distribusi dan sebagian marketing berada di luar negeri. Yang kedua, supplier internasional. Yang ketiga, offshore manufacturing. Yang keempat, fully integrated global supply chain. Faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan untuk melakukan rantai pasokan internasional antara lain: pertama, kekuatan pasar global. Kekuatan pasar global diciptakan baik oleh kompetisi global maupun kesempatan yang ada karena terbentuknya konsumen asing. Yang kedua, kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi mempengaruhi secara langsung suatu barang yang diproduksi. Yang ketiga, kekuatan biaya global. Dalam menentukan lokasi pabrik, biaya merupakan suatu faktor yang penting. Yang keempat, kekuatan politik dan ekonomi. Keuntungan menggunakan supply chain internasional. Pertama, biaya produksi lebih murah. Kedua, pasar penjualan lebih luas. Ketiga, mutu barang lebih baik. Keempat, nilai penjualan lebih tinggi. Kelima, kemampuan lebih dalam berkompetisi secara global. Keenam, keuntungan lebih banyak. Sedangkan, risiko yang harus dihadapi dalam menggunakan supply chain internasional adalah: pertama, kurs mata uang yang sering berfluktuasi. Kedua, perubahan peraturan pemerintah setempat, khususnya mengenai sistem perpajakan. Ketiga, perubahan situasi politik negara setempat. Keempat, budaya yang berbeda. Kelima, perbedaan tingkat produktivitas sumber daya manusia. Keenam, kolaborasi dengan mitra lokal dapat berubah menjadi kompetitor. Terakhir, penyediaan infrastruktur yang kurang. Untuk mengatasi global supply chain, dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama, strategi spekulatif. Yang kedua, strategi hedging. Dan yang ketiga, strategi fleksibel. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang kemitraan dalam bisnis dan implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.